digital atau internet kurang lebih sekitar 20% lebih. Dan khususnya di kota-kota besar. Dan tentunya kalau kota-kota kecil atau daerah kecil masih belum terlalu besar karena dirasakan masih mahal dan juga mungkin kualitas koneksinya masih kurang bagus. Jadi intinya kalau kita ingin betul-betul membangun media berbasis iklan, fokusnya harus di televisi nasional dan di digital. Itulah kenapa platform yang kita bangun adalah dua-dua ini, televisi nasional dan digital. Sedangkan media cetak itu udah mulai turun, radio pun juga kecil. Baik, terus next. Oke, kita lihat di depan ini ada bar chart. Yang pertama yang atas adalah audience share, itu adalah market share untuk pemirsa. Jadi MNCN melalui 4 TV-nya ada memiliki pangsa pasar antara 35 sampai 45%. Ini tiap hari berubah-ubah ya karena program juga berubah-ubah. Tapi range-nya itu sekitar 35% sampai 45%. Jadi bisa dikatakan basis pemirsa 4 televisi kita itu ada kurang lebih sekitar 100 juta orang. Jadi besar sekali. Sangat-sangat besar. Jadi kalau menayangkan sesuatu gitu barengan di 4 TV itu yang mungkin bisa ditonton oleh segitu banyak orang. Tapi kalau kita lihat di bawahnya, market share untuk iklan di televisi kita 46%, jauh lebih besar. Ada hal yang melatar belakangi ini. Karena begini, yang pertama, kita kalau menjual iklan bukan hanya iklan yang di commercial break. Jadi antara program biasanya ada iklan, itu iklan konvensional, itu ya kita sebut regular spot ya, atau kalau istilah di agency itu break, commercial break. Itu normal dari dulu ya, jenis iklan seperti itu. Tapi di luar itu kita juga menjual iklan yang kita sebut NTC, non-time consuming advertisement. Iklan di dalam program itu sendiri. Jadi kita banyak sekali product placement atau iklan di dalam badan program. Karena 80% daripada semua program yang kita tayangkan di 4 televisi itu kita produksi sendiri. Jadi artinya kita punya fleksibilitas untuk ya ada built-in. Ya, contoh built-in itu seperti ini. Coba ya oke. Kalau kita lihat di depan, di kanan atas itu jurinya Indonesian Idol yang berlangsung kurang lebih sekitar 16 kali tayang, 1 kali seminggu, jadi kurang lebih berjalan 4 bulan, tapi 1 kali seminggu, masing-masing kurang lebih sekitar 3-4 jam. Jadi di depan jurinya itu ada digital signage tulisan Grab. Itu sponsor seperti itu mahal sekali. Dan itu bisa diganti-ganti dengan sponsor yang lain, bisa 4, 5 atau bahkan lebih. Jadi contoh seperti itu Grab membayar 40 miliar ya karena dipantang terus kan di depan dari juri tersebut. Itu yang namanya built-in ya. Jadi iklan atau product placement di dalam program itu sendiri. Dan tarifnya juga jauh lebih mahal. Jadi kelebihan daripada MNCN itu karena produksinya besar, sehingga bisa melakukan seperti ini banyak sekali dan juga karena TV-nya 4, jadi jumlahnya juga banyak sekali. Kalau di industri kurang dari 50% programnya itu produksi sendiri. Kalau kita sekitar 80%. Ya, jadi ini yang menjelaskan kenapa kita punya pangsa pasar untuk iklan di televisi itu 46%. Jadi artinya 46% daripada semua belanja iklan di televisi itu larinya ke 4 televisinya MNCN. Oke, terus. Mungkin contoh-contoh program dulu ya. Saya tunjukkan atau nanti bagian konten aja. Oke, yang ketiga adalah di depan kita lihat ada layar televisi ya seakan-akan, kemudian ada gadget ya, handphone, ada QR code. Jadi belakangan ini belum lama, kurang lebih sekitar 2-3 bulan, kita mengizinkan advertiser, pengiklan untuk menaruh QR code di televisi untuk supaya pemirsa itu bisa transaksi, bisa beli. Jadi bukan hanya pengiklan itu advertise produk mereka, tapi bisa sekaligus jualan. Jadi kalau produknya menarik, di scan QR code-nya, kemudian lari ke landing page yang sudah kita siapkan, seperti depan ini, tinggal diisi address dan sebagainya. Setelah itu dibayar karena sudah bekerja sama dengan semua digital money seperti Dana, OVO,
link aja, Shopee Pay, GoPay, Spin. Ya, jadi tinggal bayar, close, kemudian barangnya dikirim. Jadi ini adalah pendapatan ketiga yang kita akan push karena ini potensinya sangat besar. Dalam setahun itu berapa banyak iklan yang kita tayangkan ya, karena secara regulasi itu kita bisa menayangkan 20% daripada total airtime. Satu hari 24 jam, ya 365 hari kali 4 televisi. Dan ini adalah takalan akan menjadi sumber pendapatan yang cukup besar bagi 3-4 televisi di dalam MNCN. Jadi kesimpulannya ada 3 jenis pendapatan iklan untuk televisinya MNCN. Yang pertama adalah penjualan regular spot yang kita lihat sehari-hari itu commercial break. Kemudian yang kedua adalah penjualan NTC, non-time consuming advertising. Kenapa disebut NTC, non-time consuming? Karena tidak menggunakan airtime. Jadi numpang di dalam program jualannya. Kemudian yang ketiga dari e-commerce atau TV shopping yang barusan saya jelaskan. Kalau ini berhasil, nanti kita akan tayangkan juga lakukan QR code transaction ini di streaming service di RCTI Plus yang nanti akan saya jelaskan lagi. Next please. Oke, berikutnya adalah pendapatan konten. Tadi ada pendapatan iklan di televisi, sekarang saya bicara konten. Dalam 1 tahun, MNCN itu produksi 20.000 jam, banyak sekali ya, karena 80% itu adalah produksi in-house, mulai dari yang paling sederhana, coba bisa ditunjukkan, dari yang paling sederhana ya misalnya news, tapi ke yang paling kompleks seperti drama, talent search, ada animasi dan lain-lain. Dan juga saya tunjukkan talent search. Next, ini contohnya talent search yang hampir talent search itu di Indonesia kita yang produksi, seperti Idol, kemudian ada Master Chef, ada Idol Junior, ada The Voice, ada The Voice Kid, dan ada Rising Star, ada format kita sendiri, bahkan kalau tidak salah hari ini atau besok kita mulai e-sport di GTV. Ya, jadi ada yang format kita, ada yang formatnya kita beli, tapi produksinya kita buat sendiri. Balik ke konten tadi. Oke, jadi dari 20.000 jam itu dengan berbagai jenis konten itu kita produksi untuk grup dan non-grup. Jadi non-grup pun juga banyak yang beli dari kita, seperti Netflix juga beli, kemudian Disney Plus juga beli, kemudian ada View dari Hong Kong juga beli, dan masih banyak lagi. Dan itu adalah pendapatan yang pertama untuk konten. Yang kedua adalah pendapatan dari licensing library, karena kita kan produksinya banyak, akhirnya itu bisa kita jual lagi. Di samping bisa kita tayangkan lagi di televisi untuk mengurangi biaya produksi. Ya, jadi cost kita juga bisa kita hemat di situ. Yang kita lisensikan ke pihak lain itu termasuk Disney, nama-nama besar ya, banyak sekali. Netflix juga ada. Kemudian ada juga View dari Hong Kong, itu anak perusahaan Hutchison. Kemudian ada dari Malaysia, bahkan dalam negeri juga cukup banyak. Ini juga menghasilkan revenue yang cukup besar. Saya ingin menggarisbawahi di depan ini ada 3 jenis program, namanya drama series, talent search, dan animasi. Kenapa saya secara khusus saya berikan penekanan? Karena drama series, market share kita itu 41%, dan ini jenis program yang praktis ditayangkan tiap hari dan marginnya paling besar. Artinya apa? Kalau kita punya program news atau drama, ratingnya sama, drama pasti menghasilkan pendapatan jauh lebih besar, termasuk margin yang lebih besar. Demikian pula dengan talent search. Talent search itu adalah jenis program spesial yang tidak tiap hari ya. Jadi 1 tahun itu 1 season seperti Indonesian Idol, 4 bulan seminggu sekali. Itu yang menghasilkan margin laba atau EBITDA yang paling besar dibandingkan yang lain. Itu market share kita juga lebih dari 80%. Animasi juga sangat dominan di atas 80%. Karena kenapa? Karena animasi itu tidak punya kewarganegaraan. Jadi penting sekali, bisa kita jual kemana-mana. Ada 3 judul animasi yang kita sudah ekspor ke lebih dari 60 negara. Di samping juga kalau kita tayangkan di TV itu anak kecil masih bisa nonton meskipun animasinya kita ulang berulang-ulang. Jadi itu market share kita juga paling dominan. Kemudian library kita itu jumlahnya 300.000 jam lebih, sangat besar dan terbesar di Indonesia tentunya. Itu kita lisensikan dan menghasilkan pendapatan yang besar juga.
Oke, berikutnya. Yang ketiga, bagian daripada konten adalah talent management. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita produksi konten, pasti juga kita mengelola artisnya. Hampir 400 artis yang kita kelola dengan berbagai background. Ada penyanyi, ada yang pemain drama, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya mereka itu bekerja dengan 3 jenis kategori pekerjaan. Yang pertama, mereka bermain di tentunya program dan juga off-air. Off-air itu ya kalau ada event dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mereka ada live chat juga di streaming service di RCTI Plus. Di situ juga setiap revenue yang dihasilkan kita ada bagi hasil. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan memproduksi short clips yang diupload di social media yang kita kelola dan ada bagi hasil juga. Jadi talent management itu menghasilkan 3 jenis pendapatan yang tumbuhnya juga pesat sekali. Jadi untuk bagian konten ada 3 jenis pendapatan. Yang pertama content production, itu untuk grup maupun untuk pihak ketiga. Kemudian licensing daripada library, baik untuk grup sendiri untuk mengurangi production cost dan juga untuk pihak ketiga. Yang ketiga adalah pendapatan dari talent management dengan 3 jenis pendapatan yang saya jelaskan tadi. Oke, berikutnya. Oke, digital. Digital ini menarik sekali. Pertama kali awalnya kita itu ingin punya exposure di social media. Jadi yang kita lakukan library kita itu kita edit pendek-pendek, kemudian kita upload di YouTube. Ya, apa yang terjadi? View-nya ternyata banyaknya luar biasa. Jadi kalau kita lihat berikutnya di screen dapat kita lihat di sebelah kiri dari clips yang kita edit pendek-pendek dari library kita yang kita upload di YouTube itu menghasilkan view sangat besar. Akhir tahun lalu menghasilkan view 24,1 miliar view, terbesar di Indonesia dan one of the largest globally. Sebulan itu rata-rata menghasilkan view 1,5 miliar sampai 2 miliar. Jadi luar biasa. Kalau kita lihat di bawah, kita lihat market share video upload 2,5%, tapi market share untuk view itu 4,7% lebih, ya hampir 2 kali lipat. Jadi artinya konten yang kita upload itu ditonton lebih sering. Dan itu menghasilkan revenue banyak karena YouTube mengiklankan ini dan memberikan revenue share dengan MNCN, di mana MNCN memperoleh 55% dan YouTube mengambil 45%. Khusus untuk musik kita dapat 65%. Terus kemudian kalau kita lihat pie chart di sebelah kanan, jumlah subscriber kita di YouTube itu lebih dari 97 juta. Itu per akhir Juli. Mungkin sekarang sudah mencapai 100 juta karena tiap bulan naik terus. Ini juga kita monetize. Bagaimana kita monetize? Yaitu kita juga memproduksi program untuk klien, tailor-made. Karena begini, klien-klien yang di televisi itu mereka basis penontonnya adalah keluarga. Kalau televisi itu basis penontonnya keluarga. Karena satu TV ditonton rame-rame. Tapi kalau sosial media itu lebih ke anak muda. Sehingga mereka juga ingin ada exposure di kalangan anak muda, sehingga mereka minta kita juga mempromot ya, mereka di sosial media dengan cara membuat short clips, pendek-pendek begitu, satu series kurang lebih 13 episode, dan kita upload di channel-channel kita di YouTube, yang jumlah subscribernya tadi hampir 100 juta. Dan akibatnya exposure di anak mudanya sangat luar biasa. Sehingga pengiklan itu ya kita charge tentunya, dan charge-nya premiumnya sangat-sangat besar. Marginnya bisa 2 kali lipat, ya bisa sampai pernah 6 kali lipat. Jadi margin di original production short clip di sosial media itu sangat-sangat besar. Dan kita sudah melakukan ini sekarang banyak sekali dan tentunya berlanjut. Berikutnya. Oke. Yang ini adalah MCN. MCN singkatan dari Multi Channel Network. Jadi karena kita dominan di YouTube, YouTube berikan lisensi MCN. MCN itu artinya kita monetize third party content. Siapa? YouTuber dan artis-artis kita, talent kita. Kalau yang pertama tadi itu dari library kita, yang kedua kita membuat original production, yang ketiga kita monetize third party content yaitu YouTuber dan artis kita. Kita mulai bulan Agustus tahun lalu dan dalam waktu setahun ya akhir Juli itu sudah menghasilkan 45,4 juta subscriber dengan 4 miliar view. Jadi kita kelola ini dan berapapun revenue iklan yang dihasilkan kita bagi hasil dengan
tentunya konten ownernya dengan YouTuber maupun dengan talent kita. Jadi di sosial media ada 3 jenis pendapatan. Yang pertama adalah pendapatan iklan dari library yang kita edit in short form yang kita upload di YouTube. Kemudian yang kedua, pendapatan dari original production yang kita buat untuk klien kita yang kita upload di YouTube. Yang ketiga adalah pendapatan dari MCN. Jadi kita mengelola third party clips di YouTube. Kemudian ini sudah kita lakukan kurang lebih 2-3 tahun. Bulan Mei lalu kita ada deal juga dengan Facebook untuk melakukan yang sama. Jadi pendapatan dari sosial media tahun ini khususnya semester 2 pasti akan meningkat. Saat ini juga sedang negosiasi dengan TikTok untuk melakukan hal yang sama di sosial media. Jadi mereka juga minta kita ngelola talentnya sekalian. Berikutnya. Oke, berikutnya adalah digital revenue di portal. Kita ada 3 portal, tapi 2 yang masuk top 20 yaitu OKZone, itu general, Sindo News to News, dulu itu koran Sindo migrasi ke online. Dan ada lagi inews.id karena baru mulai, itu tandemnya iNews TV. Ketiganya ini memiliki unique visitor setiap hari lebih dari 20 juta. Jadi trafficnya sangat tinggi dan tentunya iklannya juga tinggi. Ya, jadi ini pendapatan digital yang kedua. Berikutnya. Oke, ini RCT Plus. RCT Plus itu adalah streaming service yang OTT kita, tapi sifatnya adalah super apps. Super apps itu konsepnya adalah semua konten yang dapat menghasilkan significant advertising revenue akan ada di RCT Plus. Kontennya ada 5 jenis, 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di screen. Khususnya 4 dan 5 baru kita launch tanggal 25 Agustus, tapi masih versi web. Untuk versi iOS dan Android mungkin akhir minggu ini atau awal minggu depan, karena harus ada lisensi yang kita peroleh dulu. Jadi sekarang kita ada video streaming di sana, yaitu live streaming daripada FTA kita. Kemudian ada bloopers, ada behind the scene, ada library, ada juga catch up features-nya di situ. Ada quiz, ada vote, seperti bulan Februari lalu, waktu ada Idol yang ke-10, jumlah vote traffic di RCT Plus bisa mencapai lebih dari 30 juta. Terus kemudian ada original content yang kita produksi juga, dan ada live chat juga dengan talent kita di sini, dan itu disponsorin juga. Jadi semua kegiatan yang terkait dengan video ada di sini, tujuannya menciptakan traffic. Kemudian yang kedua adalah news aggregator. News aggregator ini providernya adalah portal kita, di samping kita ada deal dengan pihak ketiga, tentunya ada revenue share, supaya kontennya banyak di situ. Kemudian yang ketiga ada audio aggregator, providernya juga radio streaming kita sendiri, kebetulan kita juga punya radio base-nya besar, dan juga ada pihak ketiga untuk mensuplai konten di sini dengan revenue share tentunya. Kemudian yang keempat yang kita luncurkan tanggal 25 lalu itu Talent Search UGC. Ini seperti TikTok, bebas acting. Kita akan lakukan setiap bulan, bebas acting. Kemudian tapi bedanya dengan TikTok ini kompetisi. Jadi kompetisi dan usernya yang user daripada ini RCT Plus itu yang vote nanti. Jadi mereka jadi voter. Kita hanya menyediakan hadiahnya. Dan ini saya harapkan bisa menjadi going global tentunya, karena formatnya saya yakin bisa diterima di mana-mana. Kemudian kita akan juga meluncurkan nanti e-sport ya, karena di Indonesia anak muda itu banyak sekali yang suka game ya, dan itu juga mereka addicted, sangat luar biasa. Jadi nanti kita akan juga ada kompetisi e-sport di RCT Plus. Kemudian yang kelima adalah online game aggregator, jadi bisa main game juga di sini. Sekarang baru ada 10 games, tapi nanti tiap bulan akan nambah. Kita ada deal sama Garena. Garena itu parent company-nya Shopee. Ada deal juga sama beberapa local game provider. Tujuannya untuk menciptakan traffic. Jadi konsep RCT Plus itu traffic harus setinggi-tingginya. Karena kalau traffic tinggi, iklan pasti juga akan tinggi. Seperti televisi aja, kalau ratingnya tinggi ya iklannya pasti tinggi. Ya, jadi tadi di awal saya singgung kalau market share daripada iklan kita itu 46%, di mana artinya 46% daripada seluruh belanja iklan di televisi itu di televisi kita, di 4 televisi kita. Target kita untuk RCT Plus ini mampu mengabsorb 25%.
Jadi artinya 25% daripada belanja iklan di digital itu nanti larinya ke RCTI Plus. Ya, jadi kalau kita lihat konsep bisnis model daripada MNCN sudah end to end, platformnya ada mulai dari TV nasional all the way sampai dengan digital dengan berbagai jenis, mulai dari super apps RCTI Plus, portal, sampai juga dominasinya di sosial media. Nah, kalau kita lihat konten juga end to end, dari konten televisi sampai dengan konten digital, ya, jadi termasuk sosial media juga. Berikutnya. Oke, ini infrastruktur dari MNCN sangat besar, saya harus katakan, karena itu 40 hektar build up area, production facility. Jadi RCT itu didirikan tahun 89, tapi belakangan ini 4-5 tahun yang lalu kita invest ada kurang lebih sekitar $300 juta untuk membangun production facility yang high definition, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besar itu one of the largest di Asia dengan seating capacity lebih dari 2.200. Jadi ini blessing in disguise, dengan adanya COVID kita tetap jalan produksinya. Karena pemerintah waktu kuartal kedua, waktu PSBB itu melarang untuk produksi di luar. Jadi tidak mungkin dapat izin keramaian dari kepolisian. Jadi selama kuartal kedua kita tetap melakukan produksi, mungkin yang berkurang ya ada, tapi tidak banyak seperti bedah rumah itu tidak bisa karena itu kan harus keluar. Uang kaget tidak bisa kan itu harus keluar. Ya, tapi secara umum kita tetap jalan dan NTC-nya juga banyak karena kompetitor itu relatif produksinya jauh turun. Seperti drama pun kita produksi tetap waktu kuartal kedua karena itu dilakukan di kompleks kita sendiri semua. Jadi kita setnya ada semua di situ. Next please. Oke, ini hasil daripada MNCN semester pertama tahun 2020 dibandingkan semester pertama 2019. Kalau kita lihat pendapatan turun 6,7%, masih mendingan lah ya. Kalau kita lihat industri iklan itu turunnya lebih dari 30%. Jadi secara industri turun lebih dari 30%, sedangkan MNCN turunnya 6,7%. Tapi kalau kita lihat porsi iklannya, kan itu breakdown-nya kan macam-macam, ada kontennya juga, bukan semuanya iklan. Kalau kita lihat breakdown-nya, iklan sendiri turunnya 10%. Jadi jauh lebih baik daripada penurunan industri. Kemudian kalau kita lihat breakdown-nya, digital malah naik 26%, ya jauh lebih baik dari tahun lalu. Kalau non digital, yang iklan NTC juga termasuk di situ dan iklan yang regular spot juga ada di situ, itu turunnya 14%. Ya, jadi masih jauh lebih baik daripada industri. Konten turun 11%, tapi perlu saya garis bawahi penurunan ini karena yang terkait dengan grup. Terkait dengan TV-TV kita, karena seperti bedah rumah kita nggak bisa produksi, uang kaget nggak bisa produksi. Ya, jadi semua yang membutuhkan setup di luar daripada kita punya kantor atau kita punya fasilitas itu terpaksa tidak bisa kita lakukan. Tapi konten untuk pihak ketiga itu meningkat. Jadi sebetulnya meningkatnya 77% semester pertama tahun 2020 dibandingkan tahun lalu. Jadi kalau kita lihat overall masih lumayan, kita lihat EBITDA juga turunnya hanya 6% ke 1,787 triliun. Net income turunnya 17%. Kenapa turun 17%? Karena di sini ada unrealized forex loss. Jadi ada pinjaman dolar, tentunya kan kalau secara akuntansi itu dicatatnya itu berdasarkan kurs pada tanggal 30 Juni 2020. Dan itu kursnya pada waktu itu agak naik, sehingga ada forex loss, tapi itu unrealized karena pinjaman dolarnya itu jatuh tempo tanggal bulan Agustus tahun 2022. Kalau unsur itu dikeluarkan, ya unsur itu dikeluarkan penurunannya hanya sekitar 9%. Jadi tidak banyak sebetulnya dan masih tentunya nilainya juga masih besar di atas 1 triliun. Jadi ini adalah MNCN yang mungkin secara sekilas saya bisa berikan gambaran. Secara fondasi bisnisnya sudah cukup solid, ya. Jadi bisnis modelnya very clearly defined. Mulai bagaimana memonetize iklan di televisi,
bagaimana monetize konten di bisnis konten kita, bagaimana monetize di iklan di digital. Jadi semuanya sekarang jauh lebih jelas tentunya. Khusus untuk semester 2, karena sudah ada relaksasi oleh pemerintah dari PSBB yang tadinya praktis tempat-tempat publik itu tutup, ya sekarang sudah pada buka. Tentunya kita merencanakan sesuatu yang agresif lagi seperti tahun lalu. Jadi saya bisa tunjukkan di depan program line up. Jadi semester 2 ini akan banyak produksi special program yang bisa menghasilkan banyak NTC, non-time consumer advertisement. Jadi seperti MasterChef, Indonesian Idol, TikTok, Silat Award, kemudian ada RCTI Anniversary sudah terjadi tanggal 25 lalu. Kemudian ada Anugerah Musik Indonesia, ada YouTube Award, terus kemudian ada macam-macam. Bahkan nanti malam kalau nggak salah ada eSport Star Indonesia, format kita sendiri di GTV. Jadi program seperti begini akan menghasilkan banyak NTC, sehingga iklannya, sponsornya juga akan besar sekali. Bahkan bulan lalu kita juga memproduksi, menayangkan Indonesian Movie Award, ya itu juga cukup besar. Jadi ini yang kita lakukan. Kalau tahun depan tentunya akan lebih banyak lagi karena ya diharapkan pandemi ini sudah jauh lebih baik, ya, bisa diatasi. Ya mudah-mudahan vaksinnya juga sudah bisa ditemukan. Jadi begitu dari saya. Terima kasih kalau mengenai MNCN. Tapi sebetulnya kalau saya ingin boleh sharing di sini, yang kita bangun itu bukan MNCN saja. Jadi MNCN itu bisnis modelnya adalah semua media berbasis iklan dan konten tentunya. Coba ke IPTV. Langsung aja ke bisnis model. Sister company, mungkin saya bicara sekilas 10 menit saja. Sister company MNCN itu namanya PT MNC Vision Network. Baru go public tahun lalu, kode bursanya IPTV. Jadi memang tidak terlalu dikenal ya karena baru setahun IPO. Tapi sebenarnya perusahaannya sudah lama ini dibangunnya. Jadi pada waktu tahun 2001 itu saya bangun 2 langsung sekaligus. Media berbasis iklan melalui MNCN, waktu itu yang diambil alih pertama kali dari RCTI. Kemudian media berbasis langganan. Ya, pada waktu itu yang diambil alih adalah Indovision. Jadi itu saya mulai barengan tahun 2001. Jadi Indovision itu saya ambil alih 2001. Itu perusahaan didirikan tahun 94-95 adalah perusahaan TV berlangganan satelit dengan memiliki satelit sendiri. Kemudian tahun 2006 akhirnya diambil 100% dan over time bisnis modelnya kita coba untuk perbaiki dan sekarang punya 7 unit di bawahnya. Jadi yang pertama dan yang kedua dari kiri MNC Vision sama K-Vision itu televisi berlangganan berbasis satelit. MNC Play Box itu broadband kita. Kemudian Vision Plus itu OTT kita. Jadi OTT over the top seperti Netflix, seperti View, seperti Disney Plus yang nanti akan diluncurkan bulan September di Jakarta. Kemudian LCO itu Local Cable Operator. Kemudian MNC Channel itu basis produksi dedicated untuk MVN Group. Jadi bukan untuk televisi nasional kita, tapi untuk MVN Group. Oke, satu persatu. MNC Vision, dulu namanya Indovision. Ya, begitu kita akuisisi 100% 2006, ganti nama MNC Vision. Dan ini adalah televisi satelit, berlangganan satelit postpaid dengan market share 90%. Kompetitornya cuma satu, itu Transvision dengan market share 10%. Kita ada 2,1 juta pelanggan. ARPU-nya, ARPU itu pendapatan abonemen ya. Per bulan, per pelanggan itu sekitar Rp90.000 rata-rata, ada yang mahal, ada yang murah. Kemudian punya satelit sendiri dan yang berharga di sini adalah juga memiliki 150 MHz spektrum atau frekuensi 5G di 2,6. Jadi di Indonesia itu ada 2 5G spektrum. Yang satu adalah di 2,6 dipegang oleh MNC Vision. Satu lagi di 3,5 dipegang oleh Telkom. Jadi Indonesia itu hanya bisa menggelar 5G kalau spektrum ini dipakai. Kalau selama kita pegangin nggak bisa menggelar. Memang kita lagi mungkin cari mitra untuk membangun ini. Dan di 2,6 ini lebih berharga karena lebih di bawah sehingga kalau menggelar 5G lebih murah.
Pemerintah Thailand bulan Desember tahun lalu melelang spektrum 5G 190 MHz dan berhasil menghimpun lebih dari 1 miliar US dollar. Jadi ini sangat berharga sekali sebetulnya. Next. Kavision dulu milik Kompas Gramedia, ya kemudian berpindah tangan, tapi yang ngambil alih mungkin tidak kuat. Tahun lalu kita ambil alih, waktu masih kecil. Kenapa kita ambil alih ini? Ada televisi berlangganan yang seperti MNC Vision, bedanya MNC Vision itu S-band teknologi, jadi alatnya mahal, sehingga nggak mungkin bisa menjangkau lapisan bawah. Jadi akhirnya kita putuskan mengambil Kavision karena mereka menggunakan Ku-band dan C-band, alatnya lebih murah, set-top box-nya lebih murah, ya, box-nya itu lebih murah kalau kita jual, sehingga bisa menjangkau masyarakat lapisan bawah, tapi ya konsekuensinya ARPU-nya juga lebih kecil, nggak tidak apa-apa, supaya tujuannya bisa menghandle semua lapisan masyarakat, middle up, middle low, bisnis modelnya adalah prepaid. Jadi begitu kita ambil, kita kasih konten yang bagus, sekarang sangat besar. Jadi jumlah pelanggannya sudah mencapai 3,7 juta dalam waktu sekejap. Ya, jadi kalau digabung dengan MNC Vision sudah 5,8, 5,9. Target akhir tahun ini bisa mencapai dua-duanya ya di jumlah itu sekitar 7 juta. Jadi melalui Kavision sama MNC Vision adalah market leader di TV satelit berlangganan di Indonesia sekarang. Next please. Oke. Ini adalah basis broadband kita. Tahun 2011-12 Telkom itu aktif menggelar broadband, fixed broadband, fiber optics. Yang sebelumnya First Media sudah ada tentunya. Dan akhirnya Telkom paling besar ya karena mereka menggelarnya luar biasa. Kita tidak mau ketinggalan, kita menggelar juga dan sekarang sudah ada 1,5 juta home pass sambungan. Posisi nomor 3 di Indonesia dengan pelanggan hampir 300.000 dan ARPU-nya hampir 300.000 juga. Jadi marginnya sangat besar. Dan masalah daripada broadband itu capex-nya tinggi. Satu home pass itu $200. Jadi selama ini sudah mengeluarkan belanja modal 300 juta US. Sehingga semester 2 tahun lalu saya stop untuk tidak menggelar sendiri, tapi kita beli excess capacity dari pihak lain. Karena banyak pihak lain yang masih underutilized. Karena mereka kekurangan konten sehingga nggak bisa menjual paketnya secara maksimal. Karena konsumen itu biasanya mau high speed internet kombinasi dipaketkan sama videonya sekalian. Sehingga kita beli kapasitas dari third party dan kita yang jual akhirnya high speed internet dan video service kita. Dan sekarang berkembang. Kemudian di broadband group ini ada produk juga namanya Playbox. Next please. Ya, Playbox ini kita khususkan hanya menjual video services, bukan high speed internet. Jadi isinya konten macam-macam di sini. Linear channel ada, VOD ada. Dan tentunya sangat jauh lebih superior daripada konten-konten video service yang lain ya. Makanya sekarang penjualannya pick up-nya sangat pesat. Tapi ini baru kita mulai bulan Mei tahun ini ya, diharapkan nanti berapa tahun ke depan ini akan berkembang sangat pesat. Jadi kesimpulannya strateginya di broadband mungkin di high speed internet kita tidak mungkin nomor 1. Telkom pasti nomor 1 karena dia sambungannya yang paling besar. Dia sudah 10 juta. Tapi di video service mudah-mudahan kita bisa nomor 1 karena konten variety, quality kita juga mestinya jauh lebih baik. Karena kita akan juga produksi konten sendiri. Next please. Nah, ini menarik sekali LCO. LCO ini singkatan Local Cable Operator. Sejarahnya begini, di Indonesia itu piracy, bajakan itu banyak. Dan yang korban itu kita, karena kita paling besar keberadaannya, banyak konten kita dicuri, terus mereka jual lagi di komunitas yang kecil, 2.000, 3.000, 5.000, pakai kabel gitu, ada yang pakai digital juga. Akhirnya kita punya pilihan, kita bekerja sama dengan polisi, kita laporkan karena pencurian, atau kita legalize. Ya. Dan totalnya 8 juta subscriber, besar sekali. Akhirnya yang kita tempuh adalah kita legalize, ya, kita ajak bicara mereka ini masing-masing untuk kita berikan lisensi untuk mengambil channel kita tertentu, tapi tidak semuanya. Dan kita revenue share, berapapun yang mereka dapat dari pelanggannya itu di-share sama kita, 40% lah kurang lebih, karena mereka ada operating cost juga. Dan ini berkembang pesat sekarang. Target kita dalam 3-4 tahun mudah-mudahan 50% bisa tercapai dari semua yang di bawah piracy ini, dari 8 juta. Ya mudah-mudahan bisa 3-4 juta itu bisa kita peroleh.
ARPU-nya kecil tapi basisnya besar. Next please. Oke, Vision Plus ini OTT kita, tapi agak beda. Segmen kita menengah dan kita jualnya bundling. Bundling dengan PTV, jadi dengan MNC Vision, dengan K-Vision, dengan MNC Play, dengan Playbox ya. Sekarang sudah ada 1,3 juta pelanggan dan target akhir tahun itu bisa 2 juta dan jumlah active user itu 4,6 juta karena sebagian itu under promo. Ini sebentar lagi mungkin bisa meningkat pesat karena strateginya adalah memberikan insentif free akses, tapi suatu saat kalau sudah ada viewing habitnya terbangun baru kita upsell, ya kita jual konten-konten package yang premium. Dari sisi pelanggan paling besar nomor 2 Netflix tadi jauh di bawah sekitar 500 ribuan, kemudian baru View dan lain-lain. Jadi ini yang akan kita posisikan juga nanti kalau sudah terbangun kuat di Indonesia, kita posisikan untuk luar negeri. Karena kalau sudah internet streaming, itu ya bisa dipasarkan di mana saja di seluruh dunia. Hanya mungkin konten strateginya yang berbeda. Next please. Oke, ini adalah channel-channel yang kita tayangkan di PTV Group kita sama broadband. Ada 4 televisi kita di bawah MNCN, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, dan ada juga yang kita produksi dedicated, 12 pay channel. Ya, 12 pay channel, jadi total 16. Saya hanya ingin menunjukkan betapa dominannya kita di PTV market. Next please. Jadi kalau kita lihat market share daripada 16 channel kita, dari 4 FTA dan 12 pay channel, itu 25,9%. Ini yang menjelaskan juga kenapa K-Vision atau K-Vision itu cepat tumbuhnya. Pada waktu kita ambil alih, kemudian kita perbaiki kontennya, kemudian dia bisa berkembang. Berikutnya. Kalau kita hanya ambil pay channel saja, ya hanya ambil pay channel, dari 12 tadi, market share-nya 21,1%. Lumayan, tapi masih perlu kita tingkatkan. Target bisa ke 30%-an, ya mudah-mudahan. Next please. Ini adalah kita juga produksi VOD, video on demand, ada yang short format, ada short form, mid form, long form ya, untuk mensupport tentunya PTV Group kita juga. Next please. Oke, ini laporan keuangan semester pertama dari IPTV yang baru go public setahun. Pendapatan naik 12% meskipun COVID ya. Jadi justru COVID dia naik ya. Kalau kita lihat satellite service ini yang satelit TV satelit berlangganan naik 12%, yang digital dari broadband kemudian juga OTT naik 17%. Jadi bedanya sama televisi nasional. Televisi nasional yang basisnya iklan itu berhubungannya dengan perusahaan, dengan produsen. Jadi kalau konsumsi turun, produksi mereka turun, terpaksa belanja iklan mereka juga mereka turunkan. Jadi kita harus ya memiliki kiat-kiat bagaimana kita bisa mendapat market share lebih besar. Tapi kalau PTV broadband, kita itu berhubungan dengan konsumen langsung. Ya, di saat pandemi banyak yang work from home, mereka butuh internet untuk kerja. Terus study from home, mereka, dan juga banyak bosen ya. Akhirnya mereka banyak ini langganan, mereka pengen hiburan, makanya meningkat ini revenue-nya. Kalau kita lihat EBITDA naik 17%, ya lebih baik. Net income naiknya jauh lebih besar lagi, ya 449% ke 126 miliar kurang lebih. Kalau kita lihat di sini, jarak antara EBITDA sama net income itu lebar sekali karena depresiasi daripada PTV broadband itu besar sekali. Karena ada satelit, ya, ada network fixed broadband yang juga depresiasinya kurang lebih 1T. Kalau saya lihat ya 1T lebih lah setiap tahun. Jadi tapi ke depan depresiasinya akan lebih rendah karena kita sudah tidak roll out fiber optics lagi sekarang. Sudah kita hentikan karena kita beli kapasitas dari third party. Ya saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Kesimpulannya bahwa di media dua-duanya kita dominan, baik yang di televisi kita dominan, konten kita dominan melalui MNCN ya, di digitalnya juga dominan, kemudian di PTV broadband kita juga dominan. Khususnya untuk internet kita masih nomor 3, tapi di PTV kita dan OTT kita sudah nomor 1. Saya rasa demikian, Pak Bernard. Terima kasih dan tentunya terima kasih untuk semua partisipan yang tentunya telah hadir di sini. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silakan.
saya akan coba untuk menjawab sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Pak Haritano atas waktunya untuk presentasikan mengenai MNCN dan juga IPTV. Dan kami dari Sukoskes sudah ada beberapa pertanyaan yang kami kumpulkan dari beberapa nasabah kami. Dan begitu berikut adalah list pertanyaan dari kami. Nah, untuk pertanyaan pertama, Pak Hari. Berdasarkan riset laporan keuangan di first half 2020, kita dapat melihat bahwa dampak COVID-19 ke MNCN ini tidak terlalu signifikan dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang listed di Bursa Efek Indonesia, di mana penurunan revenue first half 2020 dibandingkan first half 2019 hanya 6,7%, yaitu dari 4,252 triliun menjadi 3,967 triliun, dan penurunan net income hanya sekitar 9,5% jika kita exclude non-cash forex adjustment. Nah, strategi apa yang telah diterapkan oleh MNCN di first half 2020 kemarin sehingga meskipun ada COVID, ada PSBB, tetapi tetap outperform dibandingkan dengan perusahaan lainnya sejenis di industri? Ya, jadi tadi telah saya sampaikan pendapatan kita dari televisi kan beragam. Bukan dari pendapatan konvensional iklan di commercial break saja, tapi juga pendapatan dari NTC, non-time consumer advertisement. Karena kita produksinya besar, jadi kita bisa melakukan itu. Kemudian juga yang baru kita mulai, pendapatan dari, ya bisa dikatakan, TV shopping yang tadi QR code. Tapi masih kecil, mungkin semester 2 akan mulai meningkat nanti. Kemudian bisnis kita kan bukan dapat revenue iklan di televisi, konten juga, ya konten kita ada macam-macam. Ada produksi, ada lisensi daripada library, kemudian yang ketiga dari talent kita juga paling besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga digital kita juga berkembangnya sangat luar biasa. Di social media berkembang, di streaming apps kita juga RCT Plus juga berkembang. Jadi tentunya banyak kontribusi dari non konvensional bisnis, sehingga kenapa penurunan selama COVID juga tidak signifikan. Begitu. Oke. Nah, kemudian untuk strategi di second half 2020 ini, kita kan telah memasuki new normal, segala bisnis telah mulai berjalan kembali. Nah, strategi apa yang akan dilakukan differently di second half 2020 ini? Di mana banyak perusahaan kita rasa juga udah berani untuk melakukan expense iklan, terutama e-commerce dan perusahaan-perusahaan lain yang impact dari COVID-19 ini tidak begitu banyak. Ya, tadi telah saya sampaikan, tentunya kita banyak program spesial. Ini kalau kita bicara MNCN ya, tadi kita lihat, ini kita bicara televisi dulu. Jadi di televisi kita akan banyak program spesial yang tentunya pasti revenue akan jauh lebih besar. Yeah. Program spesial itu kan banyak NTC-nya. Itu yang pertama. Kemudian dari QR code itu yang orang nanti pemirsa bisa transaksi, QR code-nya bisa ditaruh di iklan, itu pasti akan juga menghasilkan revenue. Karena itu baru kita mulai bulan Mei dan sekarang masih dalam taraf edukasi ya kepada klien. Kemudian yang lainnya lagi dari sisi digital ya khususnya. Kita ada deal dengan Facebook bulan Mei. Jadi pasti second half semester 2 revenue pasti akan lebih besar ya karena waktu semester 1 kan baru 1 bulan lebih. Kemudian dari RCT Plus karena baru meluncurkan yang tadi talent search UGC dan online games ya. Itu justru yang andalan kita untuk menciptakan traffic sehingga revenue dari apps kita RCT Plus itu pasti akan meningkatnya juga tajam. Jadi kita lihat apalagi juga secara konsumsi sudah mulai membaik dibandingkan kuartal kedua ya. Kita belum bisa bandingkan dengan tahun lalu ya karena masih lebih rendah tentunya. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartal 2, kuartal ketiga, kuartal keempat seharusnya lebih bagus. Begitu. Oke Pak Hari. Nah, kita melihat juga bahwa RCTI atau MNC Group ini mengeluarkan program-program menarik yang seperti Bapak sampaikan tadi. Mulai ada talent show, Indonesian Idol, kemudian ada lomba games, dan lain sebagainya yang menjadi program-program andalan MNCN di tahun 2019 dan di first half 2020 ini. Dan banyak program-program tersebut menjadi sangat booming dan tentunya menjadi meningkatkan market share dari sisi viewers untuk MNC Group dan juga tentunya meningkatkan pendapatan iklan dari
MNC Group itu sendiri. Nah, dalam mengeluarkan suatu program atau konten di TV terutama, Pak Hari, apa yang menjadi dasar pertimbangan dari MNC Group untuk mengeluarkan program tersebut, Pak, yang membedakan dengan kompetitor, sehingga program-program yang diluncurkan itu bisa booming, banyak viewersnya, dan advertisingnya mantap di situ, Pak? Harus diawali dengan positioning, siapa target market kita. Jadi kita punya 3 TV, 4 TV dengan iNews. Yes. Kan nggak boleh benturan di antara kita sendiri. Jadi positioning RCTI itu family middle up. MNC TV is basically middle class. Kalau GTV is lebih ke dynamic younger family. Jadi ya keluarga muda lah yang mungkin di bawah 40 tahun. Jadi kalau kita sudah definisikan seperti itu, tinggal ya program apa yang cocok dengan mereka. Ya, program ini cocok. Kemudian kita sesuaikan dengan jamnya. Kalau pagi yang jenis apa, ya kalau siang ya jenis apa, kalau sore jenis apa, kalau malam jenis apa. Setiap TV seperti itu. Nah, kalau iNews itu posisinya adalah lebih male, ya karena berita itu pasti dominasinya oleh laki-laki ya, male, 60%. Jadi kenapa kita punya iNews ya karena RCTI, MNC TV sama GTV itu is lebih female, 60% itu wanita. Jadi kita juga ingin masuk ke segmen laki-laki yang dominan, makanya kita ada iNews. Nah, setelah itu juga di planning and scheduling, ini istilah di televisi ya, harus disesuaikan ya jam ini cocoknya jenis ini programnya, jam ini jenisnya programnya. Nah kalau sudah kita tentukan begitu, itu step kedua ya. Step ketiga, bagaimana kita memproduksi sesuatu yang kreatif dan superior yang tidak mudah di-match oleh kompetitor. Ya contoh, makanya kita invest besar-besaran di production facility, infrastructure. Karena kita tahu kalau kita mau buat program yang sophisticated, yang bagus, ya pasti perlu infrastruktur yang baik. Ya, makanya kita invest besar-besaran sehingga kita bisa melakukan talent search production. Praktis 80% lebih talent search itu di kita. Karena itu membutuhkan high tech facility. Ya, kalau enggak seperti nyanyi dan sebagainya, sound systemnya pasti nggak bagus. Yeah. Itu memerlukan akustik, memerlukan lighting, memerlukan macam-macam. Ya, jadi ya support itu penting. Ya tentunya juga dengan orang ya. Kita harus punya orang kreatif dan sebagainya. Itu. Oke, menarik banget Pak Hari. Dan tentunya kita juga melihat tadi Pak ya bahwa pendapatan beberapa tahun terakhir ini tren dari peningkatan pendapatan digital itu naik terus Pak. Terutama dari penggunaan YouTube yang meningkat di kalangan masyarakat luas. Dan banyak orang sekarang berprofesi menjadi YouTuber karena tentunya banyak pendapatan dari AdSense dari YouTube ini sendiri. Dan MNCN itu juga salah satu yang memanfaatkan momen ini dengan sangat baik Pak. Di mana pemasukan dari digital naik 26% dibandingkan dengan first half tahun sebelumnya. Nah, untuk target Bapak sendiri Pak, untuk pendapatan dari digital ini, peningkatannya untuk tahun ke tahun itu seberapa besar? Dan hingga akhirnya nanti kontribusi pendapatan dari digital ini jadi berapa besar Pak? Dan tentunya kan kita melihat bahwa pendapatan dari YouTube ini akan sangat efisiensi ya Pak ya, karena kan udah diproduksi di TV, kemudian dimasukkan ke YouTube lagi. Silakan Pak. Ya target kita mudah-mudahan bisa seperti yang kita alami di semester pertama. Jadi tahun 2020 bisa tumbuh 25-30% pertumbuhan daripada digital, meskipun COVID. Okay. Gitu. Karena kan itu pendapatan sosial media, pendapatan portal, pendapatan RCTI Plus, itu kan makin besar semestinya. Oke. Nah, kemudian berkaitan tentang operational cost, Pak. Kita melihat bahwa satu hal yang menarik dari MNCN ini di tahun 2020 ini yang berbeda adalah penurunan dari direct cost yang cukup signifikan. Di Q2 2020 dibandingkan dengan Q2 2019 yaitu 19% year on year-nya. Di mana dalam melakukan produksi konten, saat ini banyak dilakukan on premises dibandingkan dengan harus melakukan aktivitas keluar. Dan kita melihat sebagai investor bahwa hal ini sangatlah efektif untuk menurunkan direct cost untuk cost dari perusahaan itu sendiri. Nah, apakah kedepannya dengan COVID ini misalnya mulai pulih, apakah strategi penggunaan on-premise ini tetap akan dijalankan dan untuk menurunkan pengeluaran aktivitas keluarga tetap akan dilakukan seperti saat ini, Pak, untuk menurunkan direct cost itu sendiri? Direct cost itu turun karena integrasi. Jadi yang paling besar kontribusinya integrasi. Jadi
kita robah organisasinya, kita satukan. Sales 3 TV, RCTI, MNC TV, GTV itu satu. Jadi juga lebih cepat jualannya, marketingnya juga satu, kemudian produksinya satu, ya kemudian supportnya ya accounting, keuangan, legal, human resources itu kita satukan, termasuk teknik kita jadi satu, sehingga lebih efisien, nggak ada redundancy, cost-nya turunnya banyak. Jadi meskipun tidak COVID ya memang turun ya karena integrasi tersebut. Nah, ditambah COVID ya tentunya produksi di luar itu kan direm. Kan direm nggak bisa memang ya karena tidak dapat izin waktu kuartal kedua itu. Jadi ya untuk itu juga memberikan kontribusi penurunan daripada direct cost. Tapi paling besar karena integrasi. Jadi integrasinya telah berjalan dan tentunya akan diharapkan terus-menerus seperti ini ya Pak ya. Jadi secara overhead cost dari company itu pun mengalami penurunan ya Pak ya. Betul, betul. Lebih efisien. Yes, Lebih betul. efisien. Dan itu bukan di sini aja, di tempat-tempat kita di unit lain juga kita lakukan integrasi. Kalau integrasi itu kan akhirnya ya redundant cost, common cost akhirnya kan hilang. Iya, betul. Ya. Dan selain itu sekarang MNC Group itu telah memiliki infrastruktur yang luar biasa bagus ya Pak ya. Kemarin seperti ada studio RCTI Plus dan berbagai studio lainnya yang telah dilakukan investasi secara besar-besaran. Sehingga kedepannya tinggal menuai hasilnya. Begitu menurut pandangan Pak Hari. Tentu. Itu juga mengurangi kita punya overhead. Kita tidak perlu sewa kan. Kalau tidak punya facility kan sewa lampu sewa, kemudian sound system sewa, ya kan. Dan itu kalau tiap hari seperti itu kan juga mahal. Dan itu bebannya kan masuk ke biaya langsung. Ya. Kalau depresiasinya berapa lama lagi tuh Pak untuk studio-studionya, untuk produksi segala macam itu Pak? Wah saya enggak hafal, tapi depresiasi kita nggak besar kayaknya. Coba lihat depresiasinya angkanya. Ya. Studio. Oh, studio yang besar itu 50 tahun. 20 tahun. 50. Yang datang ya waktu itu ya Pak Benar? Iya, datang Pak. Itu kan besar sekali itu. Yes. Itu belum semuanya, itu hanya dipakai sebagian karena kan ada ini harus jaga jarak kan. Yes. Itu kalau dibuka semua bisa menampung kalau nggak ada COVID 2.200 orang duduk. Wah, luar biasa tuh. Jadi nanti bisa untuk pengembangan konten-konten selanjutnya juga bisa di situ ya Pak ya. Dan ya, padat sekali. Jadi itu yang besar, ada yang medium, ada yang kecil juga. Ya, totalnya kita lebih dari 50 studio, besar dan kecil. Oke Pak. Nah ini yang menarik lagi nih Pak, dari RCTI Plus nih. Seperti Pak Hari sampaikan tadi bahwa saat ini MNC telah memiliki platform mobile, yaitu RCTI Plus. Nah kedepannya ini pengembangan arah RCTI Plus itu seperti apa Pak? Apakah nanti akan dikembangkan ada versi premiumnya, versi berbayar seperti YouTube Premium yang tanpa iklan, atau ada pengembangan seperti Netflix misalnya Pak, di mana untuk mengakses kontennya perlu ada subscription fee? Bisnis modelnya bukan Netflix, itu kan ini SVOD, tapi bisa TVOD. TVOD itu on demand, jadi pay per view. Jadi kalau kita ada premium konten, misalnya nih kita dapat right, misalnya dapat right World Cup, itu kan belinya mahal. Ya tentunya kan kita perlu ada revenue juga. Jadi itu bisa kita minta kalau mau melihat World Cup ya bayar gitu. Tapi yang lainnya gratis. Itu namanya TVOD. Ke depan, bisnis modelnya mainnya tetap iklan. Jadi semua konten yang mampu menghasilkan iklan yang besar, signifikan, itu pasti akan kita adakan di situ. Dan marketnya kita harapkan bisa going global. Makanya kita ada UGC. UGC itu kan user yang upload konten untuk talent search. Ya nanti ada e-sport juga di sana. Karena baru kita luncurkan, masih belum kelihatan hasilnya. Saya minggu depan mungkin baru akan bisa lihat berapa trafficnya dan sebagainya. Oke Pak. Nah untuk kaitan dari bisnis sih, untuk pertanyaan dari Sukor udah cukup sekian Pak. Tapi ada pertanyaan yang dari banyak investor, terutama investor kami yang di grupnya MNC, ada beberapa pertanyaan mengenai isu-isu perusahaan yang sedang hangat di perusahaan beberapa minggu belakangan ini Pak. Yang pertama adalah berkaitan tentang news yang menurut saya overblowing di media, yang berkaitan tentang KT Corporation yang melakukan gugatan pilot kepada BMTR di awal bulan ini. Nah, mungkin Pak Hari bisa memberikan penjelasan kepada para investor kami, Pak. Oh bisa. Jadi gini,
Itu tidak valid ya. Jadi dulu kita tuh pernah punya namanya Mobile Aid, handphone friend yang 0888 itu. Eh, itu ada pemegang saham lain namanya PT KTF Indonesia. Jadi tahun 2006 salah satu eksekutif saya itu ada agreement dengan PT KTF Indonesia, put option ya. Jadi pihaknya ada, tapi objeknya nggak ditulis. Objeknya itu saham apa nggak ditulis. Jadi bisa saham apa saja. Jadi dari awal udah lahirnya cacat. Tapi anyway, ada itu. Terus kemudian tahun 2009 perusahaan Mobile Aid ini kita jual ke Sinarmas. Makanya sekarang ada yang namanya Smart Friend. Ya. Nah, Smart Friend itu adalah smart punyanya Sinarmas, Friend yang mereka beli dari kita, mereka merger jadi satu. Terus apa yang terjadi? Tahu-tahu ada KT Corp datang. Mereka ngeklaim bahwa mereka itu punya klaim terhadap PT KTF Indonesia karena diambil alih. Nah, itu padahal kita nggak pernah berhubungan. Nah, di dalam perjanjian waktu kita lihat pengalian hak apapun oleh satu pihak harus mendapat persetujuan daripada pihak lain. Jadi itu pun juga dilanggar. Tapi mereka intinya ngeklaim ke kita tahun 2009 setelah kita jual ke Sinarmas. Kemudian akhirnya masuk ke court di sini dan kita dimenangkan, perjanjiannya dibatalkan karena nggak jelas perjanjiannya. Dan karena juga perjanjian dengan PT KTF Indonesia sampai ingkrah di Mahkamah Agung. Ya, mereka kemudian coba untuk kasasi juga kalah. Tahun 2019 akhirnya diputus, kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung. Jadi sebetulnya itu is a old case, tapi sudah selesai. Nah, kemudian pada waktu mau Idul Adha itu ada permohonan ya kepahitian oleh KT Corp. Nah, kita tahu hukum di Indonesia kalau ada yang memohon baik itu ke pengadilan, gugatan atau bahkan buat LP ke polisi kan pasti diterima. Masalahnya itu nanti ditolak apa tidak itu kan nanti ya. Tapi kalau misalnya seseorang menggugat seseorang kan bisa aja digugat. Kemudian kalau misalnya melaporkan pidana di kepolisian kan bisa aja juga. Jadi waktu hampir 2 hari sebelum Idul Adha ada berita itu di sosial media di online, kemudian langsung kita buat press release, kita bantah dan kita laporkan ke polisi. Jadi kita juga lapor ke polisi buat LP. Sekarang lagi dipanggil-panggilin di Polda situ. Nah, jadi seperti itu dan saya yakinnya pasti ditolak sama pengadilan karena itu tidak ada landasannya dan yang juga nilainya itu 13,8 juta dolar kalau tidak salah. Ya, jadi apalagi sudah digugurkan juga oleh pengadilan sudah ingkrah. Ingkrah itu artinya sudah sah dan sudah tetap ya secara hukum. Begitu. Ya, betul banget ya Pak ya. Tetap, ya. Dan juga OJK pun telah mengapprove untuk issuance bonds dari BMTR juga Pak. Itu tandanya dari OJK pun sudah melihat bahwa kasus ini merupakan kasus yang istilahnya tidak valid lah. Oh iya, iya. Jadi bursa juga waktu itu kan kita ada keterbukaan informasi. Jadi kita sampaikan juga masalah ini ke bursa dan juga OJK juga cukup memahami masalah ini. Sebetulnya di annual report ini sudah ada. Karena ini kan kasus lama sekali. Sudah pernah kita jelaskan dulunya. Iya, Pak Hari. Nah, kemudian kemarin kita juga baru melihat adanya RUPS MNCM, Pak Hari. Nah, di mana di salah satu decision yang diputuskan adalah tidak ada dividen dari tahun 2019 kemarin, berbeda dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Nah, bagaimana penggunaan keuntungan operasional di tahun 2019 ini, Pak? Sorry. Kenapa? Diulang. Berkaitan tentang tahun 2019, ada salah satu keputusan dari RUPS kemarin di mana tidak ada dividen di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2017 dan 2018 itu terdapat dividen yang dibagikan kepada para investor. Nah, sejak go public kita bagi dividen. Yes. Tidak pernah tidak sejak tahun 2007 ya kita go public. Jadi 2019 untuk buku 2019 ya yang kita putuskan barusan, kita ada 2 pilihan. Kita bagi dividen atau kita menurunkan utang. Jadi akhirnya kita usulkan waktu RUPS kita turunkan utang 1 triliun. Jadi nanti bisa dilihat di laporan keuangan 2020 ya tentunya munculnya Maret tahun depan.
bahwa ada penurunan hutang minimal 1 triliun dibandingkan tahun 2019. Saya rasa dalam situasi COVID seperti begini lebih bagus kita konservatif. Karena gini, konservatif itu begini, kalau kita bagi dividen, cash-nya keluar. Kalau kita menurunkan utang, kewajiban kita turun. Itu juga menguntungkan pemegang saham kan. Dan COVID ini kita tidak tahu apakah 1 bulan lagi atau mungkin masih 6 bulan lagi, ya. Dan kalau makin lama kan tentunya dampaknya kan juga pasti akan kemana-mana, ya. Mungkin kita bisa tetap baik ya mudah-mudahan kan digital kita juga tumbuh. Tapi bisa saja misalnya receivable, tagihan, jadi telat ya seminggu, 2 minggu. Kalau kita lihat turnovernya MNC kan besar, 1 bulan itu 600 miliar lebih sampai 700 miliar. Jadi kalau ada yang telat setengah bulan aja itu berarti sudah nyangkut sekitar 350 miliar, ya kan? Kalau ada yang betul banget. telat sebulan saja juga artinya kan nyangkut segitu. Jadi akhirnya kita konservatif, kita putuskan untuk menurunkan utang 1T. Namun dengan catatan kalau nanti seandainya COVID ini sudah mulai reda, sewaktu-waktu mau bagi dividen gampang, yaitu dengan cara membagi dividen interim. Tidak harus menunggu RUPS tahun depan lagi. Misalnya nih, berandai-andai ya, nanti November COVID ditemukan vaksinnya, sehingga semua udah aman ya, semua divaksin misalnya dalam waktu 1-2 bulan kelar. Jadi kita bisa dengan tentunya keputusan direksi, keputusan komisaris membagikan dividen interim yang akan diperhitungkan nanti di RUPS tahunan berikutnya. Jadi saya rasa itu pendekatan yang lebih bijak ya. Dividen masih tetap bisa dibagikan anytime, ya kan? Tapi utang turun gitu. Setuju banget Pak Hari. Nah, kita selanjutnya buka pertanyaan untuk beberapa penanya di event hari ini dan kita udah ada beberapa penanya dan ada beberapa penanya yang mungkin akan kita pilih ya Pak ya. Salah satu pertanyaannya adalah sebagai berikut Pak dari Welly JR titik. Nah, untuk MNC pada waktu itu sempat ada isu akan mengakuisisi PT Lignat. Nah, pada akhirnya di bulan Mei kemarin terdapat info bahwa akuisisi itu dibatalkan. Mungkin yang ingin ditanyakan oleh Welly, alasannya seperti apa, Pak Hari? Bukan MNCN, bukan TV kita, itu PTV Group kita, IPTV itu. Ya. Yang tadi saya singgung sebentar kan. Jadi IPTV memang merencanakan untuk ngambil Lignat, ada tanda tangan waktu itu November tahun lalu, dan dalam prosesnya kita sindikasikan dengan salah satu sovereign wealth fund ya di Middle East sama salah satu PTV Group yang terbesar juga di Asia. Kita sindikasikan, jadi kita sempat due diligence, terus COVID kan. Kalau COVID kan kita nggak bisa teruskan due diligence, jadi praktis lumpuh, karena kalau kita mau due diligence fiber optics itu kita harus mengunjungi setiap site, ya kan. Jadi apakah betul ada kompas di situ, apakah betul itu pakai full fiber atau itu sebenarnya hybrid HFC, ada 2 jenis yang berbeda. Sehingga akhirnya berhenti dan kita sepakat waktu akhir April dengan Lignat untuk kita put on hold. Nanti kalau misalnya COVID sudah selesai kita bicara lagi. Tapi terus terang dengan COVID seperti sekarang valuation pasti berubah dong, ya kan? Dan yang kedua adalah kita juga membangun bisnis model baru, ya yang belakangan ternyata juga berkembang pesat. Kita tidak perlu mengeluarkan capex lagi, ya kan? Tapi kita bisa beli excess capacity dari pihak lain. Itu sudah kita lakukan dan berhasil. Margin juga besar karena kita cuma bayar Rp130.000 per pelanggan per bulan. Sedangkan ARPU kita kurang lebih sekitar Rp300.000 per pelanggan per bulan. Jadi dengan perkembangan seperti ini mungkin kita nggak akan teruskan. Mungkin kita tidak akan teruskan. Kecuali harganya diturunkan. Ya, kembali lagi masalah valuasi. Jadi untuk kepentingan IPTV. Jadi ini bukan MNCN tapi ini IPTV. Oke, Pak Hari. Oke, selanjutnya penanya kedua, Pak. Ini tentang IPTV lagi nih, karena mungkin banyak orang yang tertarik juga dengan bisnis IPTV, Pak. Jadi, pertanyaan dari Robert Jufri dari investor muda, komunitas saham. Nah, apakah dengan adanya Netflix yang sedang naik daun sekarang, MN Vision dan K-Vision merasa Netflix ini sebagai kompetitor ataukah pihak yang ingin diajak kolaborasi ke depannya, Pak? Netflix kan mahal ya. 160.000 berapa begitu. Dan Netflix itu is more person, individu.
Kalau PTV seperti satelit itu is more family karena mereka beli set-top box, satu TV ditonton rame-rame. Jadi marketnya berbeda dan ARPU-nya juga lebih murah. Jadi memang untuk lebih kelas menengah ke atas. Kalau Netflix itu orang yang lebih mampu lah untuk bisa langganan. Jadi marketnya berbeda, segmentasinya berbeda, dan konten yang disajikan juga berbeda. Ya kalau Netflix itu lebih VOD, individual program. Kalau TV satelit itu lebih ke linear channel. Linear channel. Ya. Tapi saya ingin garis bawahi ya untuk mungkin kebetulan banyak yang ada di sini. Coba tunjukkan ini apa ranking channel mana ya. Masyarakat Indonesia pada umumnya itu masih lebih suka televisi nasional daripada pay channel. Ini adalah market share daripada seluruh channel yang ditayangkan oleh PTV di seluruh Indonesia, termasuk IndiHome pun juga diperhitungkan di sini. First Media juga ada di sini. Itu mereka kan menayangkan pay channel maupun televisi bebas ya, free to air television seperti RCTI, Trans, ya, SCTV dan sebagainya. 1 sampai 10 semuanya adalah televisi nasional. Ya, jadi bukan Fox Family Movies, bukan HBO, bukan Fox Movies, tapi 10 first 10, top 10 itu semuanya di televisi nasional. Jadi artinya kebanyakan mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih menyukai local content daripada international content. Itulah kenapa Netflix cuma ada sekitar 500.000 pelanggan sampai dengan hari ini. Praktis ya angkanya kecil sekali. Ya ini yang menjelaskan. Jadi kita tidak compete dengan Netflix sih, sebetulnya. Segmentasinya berbeda. Begitu. Oke Pak Hari. Jadi kita melihat bahwa segmen pasar di Indonesia itu banyak yang lebih cocok untuk televisi lokal ya Pak ya dibandingkan dengan Netflix Ya, dari kalau kita daerah. bicara mayoritas ya, mungkin anak-anak muda yang lulusan luar negeri dan sebagainya mereka pasti Netflix. Anak saya juga begitu. Tapi kita kan bicara mass people ini, the society, masyarakat. Dan pangsa pasarnya luas banget ya Pak, 260 juta jiwa di Indonesia. Ya. Yang mayoritas adalah seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang telah dipilih oleh Pak Fadel nih. Ada 3 pertanyaan lagi dari teman-teman para investor yang akan coba kami jawab atau akan dijawab oleh Pak Haritano. Nah, ini ada pertanyaan dari berkaitan tentang BEHIT nih. MNC Investama atau BEHIT akan melunasi hutang obligasi sebesar 230 juta USD dengan saham. Apakah nanti BEHIT akan melakukan aksi stock reverse split Pak nanti? Reverse stock split. Enggak, bukan reverse stock split. Jadi ini kan holdernya juga banyak yang kita kenal. Jadi ini sih bisa dikatakan selesai lah, ya selesai. Dan selesainya itu mungkin hampir sebagian besar itu nanti akan subscribe right issue BEHIT. Jadi bisa dikatakan swap lah. Swap itu artinya ya mereka subscribe uangnya untuk bayar bond, ya. Jadi seperti debt to equity swap, bisa mungkin 70%, 80%-nya, sisanya nanti kita refinance mungkin ya mungkin kalau 23% itu kita bicara angka kurang lebih sekitar 50 juta, 60 juta dolar dari 231 juta dolar itu kita refinance 3 sampai 5 tahun. Mungkin hasilnya akan seperti itu nanti. Tapi ini kan masih belum final ya. Tapi saya bisa lihat roadmap-nya arahnya kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Hari. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir mungkin nanti kita akan bahas berkaitan tentang beberapa yang lebih personal ya, mungkin nih Pak ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Albert RP Hutasoid. Nah, Pak Haritano ini kan telah 20 tahun ya Pak ya, melanglang buana di bisnis media, terutama dalam membangun MNCN ini sejak tahun 2000-an. Nah, apa yang menjadi challenge atau business pressure untuk membangun MNCN ini Pak? Ya, kalau MNCN ya 19 tahun. Saya di dunia usaha sudah 31 tahun. Jadi saya mulai bangun perusahaan itu tahun 89 ya. Kemudian waktu krisis ya mulai lihat kesempatan, makanya 2001 saya
ngambil alih RCTI dan ngambil alih Indovision waktu itu. Challenge in business adalah bagaimana membangun bisnis model yang benar. Sebab kalau bisnis modelnya salah, mau kerja keras seperti apapun tidak akan sampai juga. Seperti orang kalau naik mobil, salah jalan, mau digas, mau ngebut pun juga malah nyasarnya makin jauh. Jadi bangun satu usaha itu harus pastikan bisnis modelnya harus benar. Seperti contoh begini, pada waktu tahun 2001 ada 3 pilihan jenis media yang berbasis iklan, televisi, koran, atau radio. Ya kan? Saya milih televisi. Ya, saya milih televisi, tapi ada kelompok lain yang justru lihat koran lebih bagus. Saya tidak perlu nyebutkan namanya, tapi saya pernah ngobrol-ngobrol, kita debat. Saya bilang kalau saya mulai dari televisi, karena Indonesia ini kan luas, negara kepulauan yang bisa nyangkau ya semuanya televisi. Kalau koran kan lokal harus buat sini gitu, Jakarta, Surabaya harus buat lagi dan sebagainya. Ya, jadi saya melihatnya TV adalah yang lebih benar ya. Dan kebetulan ya benar ternyata. Jadi kalau seandainya waktu itu saya mulai dengan koran, nggak mungkin MNC seperti sekarang. Ya kan malah turun. Ya karena koran kan sekarang sunset. Ya kan. Nah, ini juga contoh. Bisnis model tuh begini. Saya ngambil Indovision. Indovision waktu itu raja sendirian. Kabel vision yang sekarang First Media itu nggak ada apa-apanya, kecil sekali dulu masih kabel vision. Karena kita kan jangkauannya nasional. Kalau kabel vision kan harus melihat kabel dan sebagainya. Tapi begitu masuk tahun 2011-2012, ketika Telkom menggelar fiber optics, kita udah terasa ini. Ini masyarakat di kota besar pasti akan larinya ke yang bundling, high speed internet sama PTV. Nggak mungkin mereka cuma mau beli PTV-nya saja, mau beli Indovision. Makanya kita gelar juga MNC Play. Dan kita jualannya juga akhirnya mengarahnya nggak mau compete head to head sama IndiHome, kita larinya ke daerah-daerah. Tapi kita tahu, karena kita pakai S-Band, itu equipment-nya mahal, jadi nggak mungkin bisa masuk ke pasar bawah. Makanya kita ambil Cavision. Kalau kita nggak ambil Cavision, tahun lalu kita punya pelanggan MNC Vision itu 2,1 juta, sekarang juga tetap sama, nggak tumbuh. Karena market kita limited, ke bawah kita nggak bisa. Ke bawah itu marketnya KU-band atau C-band. Makanya kita ambil Cavision karena dia pakai KU-band dan C-band. Sehingga kita bisa menguasai semuanya, menengah ke bawah, menengah ke atas. Jadi membangun bisnis model yang benar itu is the most important thing. Number one. Ya. Kalau mau kerja, orang bilang kerja keras nomor 1. Kalau saya bisnis model harus benar dulu. Nomor 2 harus kerja keras dulu ya. Dan yang ketiga, yang lebih susah lagi, membangun organisasi dengan menemukan orang yang tepat. Ya, again, people akhirnya. Jadi bagaimana di organisasi itu orangnya mengerti. Tapi mengerti itu kan nanti berkembang teknologi kan kita juga harus melatih mereka bagaimana menciptakan teamwork dan sebagainya. Jadi it's more people issue. Ya, jadi yang pertama adalah membangun bisnis model yang tepat, ya. Kedua, tentunya harus kerja keras ya. Yang ketiga is people. Itu yang tidak mudah. Apalagi kalau seperti MNC as a group ya. MNC Group itu kalau dengan unit-unit yang lain tuh ada 30.000 orang. Jadi mengelola 30.000 orang itu tidak gampang. Apalagi mengelola wartawan. Tidak gampang juga mengelola wartawan itu. Begitu. Oke, Pak. Tentunya challenge-nya sangat banyak yang membangun bisnis MNCN hingga sekarang udah sebesar ini, Pak, sejak dibangun dari tahun 2001 yang lalu. Nah, ini pertanyaan terakhir dari para investor MNCN dan juga IPTV. Mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin Bapak sampaikan kepada kami selaku para investor dari BMTR, MNCN maupun IPTV serta MNC Group lainnya sebelum kita tutup acara ini. Baik ya, terima kasih. Kita sudah bincang-bincang. Ya semoga semua sehat, semua berhasil, sukses ya. Cuma saya ya tadi sekedar sharing bahwa yang ingin saya tambahkan bahwa opportunity itu ada di setiap situasi. Hanya dari sisi mana kita memandang. Jadi kita harus mampu menyesuaikan keadaan. Ya, jadi termasuk COVID ini opportunity banyak sekali.
Ya. Ini terjadi di saya waktu tahun 98. Ini saya sharing ya kepada yang lain karena ini pengalaman pribadi saya. 98 itu saya lihat ekonomi dan industri keuangan kan jebol ya, kurs naik sampai 15.000 dan sebagainya. Jadi waktu itu saya lihat ini kesempatan untuk melakukan M&A, merger and acquisition. Ya, dulu modal saya kecil. Jadi yang saya lakukan, saya beli perusahaan, saya betulin, saya jual. Saya bagusin, saya jual. Saya beli, saya bagusin, saya jual. Kemudian saya mulai masuk yang besar-besar. Nah, bagaimana caranya supaya bisa ngambil yang besar? Saya buat sindikasi. Ya, sindikasi teman saya di luar kan banyak. Jadi termasuk Astra tahun 99 itu saya yang beli. Jadi di BBPN waktu lelang itu saya yang mimpin, tapi porsi saya nggak banyak, cuma 40 juta dolar. Jadi ngambilnya 506 juta US, yang ikut itu ada Soros, ada ikut, CIC Singapura ada ikut, Lasat ada ikut, dan banyak juga yang lain ikut. Tapi saya yang mimpin. Ya, kita ada profit sharing lah, kalau saya kelola gitu, untuk porsi mereka untung, ada profit sharing. Dan juga ada keuntungan dari investasi saya sendiri. Jadi saya lakukan itu terus. Jadi di saat banyak orang sulit, ya tahun 98 sampai tahun 2000, itu saya justru mendapatkan gain yang sangat luar biasa. Mungkin itu my golden times yang tidak pernah terulang. Makanya tahun 2001 saya putuskan saya ingin bangun satu legacy, ya. Makanya saya bangun MNC. Ya, dengan cara saya akuisisi RCTI untuk membangun media yang basisnya iklan, kemudian saya ngambil Innovation untuk membangun media basisnya langganan. Itu asal usulnya. Ya, ini sekedar sharing ya, jadi supaya untuk menegaskan bahwa opportunity itu ada di segala situasi. Jadi tidak benar bahwa COVID ini nanti kelihatan bleak ya, kelihatan nggak bagus ya. Kita harus kreatif. Nah, yang penting itu pola pikir kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Itu saja. Terima kasih. Thank you banget Pak Hari, sharingnya luar biasa ya Pak. Tahun 98 awal mulanya Bapak jual beli perusahaan secara luar biasa, membenahi perusahaan dijual dengan harga lebih tinggi, dan akhirnya Bapak setelah krisis menemukan permata saham nih Pak, perusahaan permata yaitu MNC seperti ini. Dan mudah-mudahan MNC dan grupnya terus berkembang Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat ya Pak, terima kasih sekali lagi Pak, saya ucapkan kepada Pak Hari, salam dari manajemen kami juga Pak Hari, dan nanti kami akan mengirimkan ini Pak, face shield dari Support Sekuritas, Support Cuan Troopers, dan juga research report kita berkaitan tentang Cuan Troopers, sehingga Bapak lebih mengenal komunitas kami di Support Cuan Troopers ini. Sekali lagi terima kasih Pak Hari, terima kasih Pak Fadel, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Samuel, dan thank you. Terima kasih buat semuanya. See you di acara selanjutnya.